Dalam pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang beberapa teori yang menjelaskan tentang pengelolaan impresi menurut beberapa ahli. Mari kita pelajari hal tersebut dengan mengikuti pembelajaran kali ini. Dalam teorinya, Goffman menyatakan bahwa setiap orang melakukan self-presentation setiap hari sebagai seorang aktor sosial. Setiap orang memakai topeng yang berbeda dalam interaksi sosial yang mereka jalani. Mereka ingin memberikan kesan yang baik kepada setiap orang yang berinteraksi dengan dia. Setiap orang dapat menjadi orang yang berbeda pada konteks situasi dan waktu yang berbeda. Saat berinteraksi di kantor, seseorang dapat menjadi orang yang sangat rapi, bersemangat, dan rajin. Sedangkan jika seseorang sedang beraktivitas di lingkungan keluarganya, dia bisa menjadi orang yang sangat malas dan kurang bisa berbaur. Ini semua sangat dipengaruhi oleh motivasi mereka dalam mengelola impresi mereka dan kepada siapa impresi itu dituju. Tidak mungkin seseorang yang sedang bekerja menunjukkan impresi yang malas. Kalau iya, mungkin mereka bisa saja mengalami teguran bahkan berujung kepada pemecatan. Berbeda kalau seseorang sedang berada pada lingkungan keluarganya. Mereka tidak akan menjauhi atau bahkan membuang mereka dari anggota keluarga. Setelah kita memahami motivasi dan proses yang terlibat dalam menciptakan dan mengelola impresi di dalam pemikiran seseorang, saatnya kita mengalihkan perhatian kita pada internet. Ada beberapa teori yang membahas bagaimana seseorang mengelola impresinya sebagai individu dalam menjalankan aktivitas online. Salah satunya adalah dengan format anonim dan pseudo-anonim. Mari kita bahas satu persatu. Pernahkah Anda menggunakan aplikasi ini? Ini adalah aplikasi Secret yang mengizinkan penggunanya untuk berinteraksi online tanpa mengungkapkan identitasnya sama sekali, atau biasa disebut dengan aplikasi anonim. Namun, saat ini aplikasi Secret sudah tidak bisa digunakan karena CEO dari pengembangan aplikasi ini, David Baito, merasa bahwa aplikasi ini tidak sejalan lagi dengan visi atau tujuan utama pengembangan aplikasi, yaitu untuk memberikan sebuah sosial media yang mengedepankan kejujuran, komunikasi terbuka, dan ekspresi kreativitas yang disampaikan secara anonim. Pengguna Secret bisa mengutarakan semua isi pikiran mereka tanpa harus diketahui identitas pribadinya. Dari kisah Secret, kita dapat belajar bahwa anonimitas menjadi semacam dua mata pedang, di mana tentunya menimbulkan hal positif dan negatif. Sayangnya pada platform Secret justru banyak dimanfaatkan orang untuk menyebarkan hal-hal yang negatif, seperti perkataan kotor, provokasi, dan lain sebagainya. Dalam teori pengembangan dan pengelolaan impresi, anonimitas bisa menjadi hal yang baik untuk seseorang yang tidak nyaman dalam berinteraksi tatap muka, karena dengan identitasnya terbuka, maka itu sama saja seperti berkomunikasi secara tatap muka atau langsung. Anonimitas juga dapat menciptakan ruang baru untuk seseorang lebih percaya diri dalam menampilkan dirinya, terutama untuk kelompok orang yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. Dunia internet memang tidak dapat memenuhi keinginan setiap orang untuk menampilkan identitasnya atau tidak. Ketika seseorang ingin membuat sosial media, tentunya ia ingin membangun hubungan sosial dengan orang lain dan tetap ingin dikenal sebagai individu atau pribadi. Namun, tidak semua identitas tentang dirinya ingin dibagikan. Maka dari itu muncullah pseudo-anonymity, di mana seseorang dapat menampilkan nama samaran untuk memposting hal-hal pribadi miliknya tanpa diketahui identitas aslinya. Dengan pseudo-anonymity ini, seseorang dapat tetap membangun profil pribadinya tanpa identitas nyata miliknya terbongkar ke khalayak umum.
Anonymity dan pseudo-anonymity dapat menjadi hal yang berguna untuk masyarakat yang menganggap self-presentation adalah hal yang negatif atau di mana individu menginginkan identitas aslinya tidak terbongkar saat berinteraksi online.